Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam inspirasi, orang tua hebat. Senang rasanya bisa kembali berjumpa untuk bersama-sama belajar di program Bina Keluarga Balita Holistik Integratif Kantor Perwakilan BKKBN Provinsi Sumatera Barat. Saya Coach Hasbi, praktisi dan konsultan pengasuhan dari Yayasan Hasbi Smart Parenting, akan terus menemani Anda semua dalam program yang luar biasa ini. Tayangan ini disiapkan sebagai wadah berkumpulnya para pendidik, orang tua hebat seperti Anda, dan juga di sini berkumpul para pemerhati tumbuh kembang anak dan mereka yang bersemangat untuk menyiapkan masa depan yang bahagia dalam sebuah bahtera bernama rumah tangga. Hai Bunda hebat, bila mana kita menginginkan terwujudnya satu pengasuhan yang mudah dan terhindar dari masalah di tengah keluarga kita, maka tentu kita sadar bahwa pengasuhan itu sendiri adalah sebuah proses di mana kita merawat, mengasuh, dan mendidik anak agar dapat menjalankan peran sebagai hamba Tuhan yang bertakwa, berakhlak mulia, dan beribadah dengan sempurna. Suami istri sebagai kunci di sini, sekaligus ayah dan bunda, harus memiliki konsep diri yang positif sehingga dapat menerapkan pengasuhan yang baik. Tentu kita paham apa yang dimaksud oleh banyak orang, oleh banyak ahli, bahwa anak itu seperti, atau kalau boleh diibaratkan, seperti selembar kertas putih. Dan sebagai orang tua, kitalah yang bertanggung jawab mewarnainya dengan warna-warni yang indah. Pada tayangan kali ini, Ayah Bunda yang hebat, kita akan mengajak Anda semua untuk mengenal konsep diri positif dalam pengasuhan. Dan ini sangat berpengaruh dalam proses mewarnai kertas putih tadi. Ayah Bunda hebat, pertanyaan penting buat kita di tayangan kali ini adalah, apa itu konsep diri? Apa saja harapan kita sebagai orang tua kepada anak? Lalu yang ketiga, sudahkah kita mengenal anak kita? Dan berikutnya, pertanyaan keempat, apa saja pola pengasuhan yang secara sadar ataupun tanpa sengaja kita terapkan selama ini? Pertanyaan ini akan kita jawab di tayangan berikut ini. Sebelum kita lanjutkan dengan jawaban pertanyaan tadi, ada satu ilustrasi yang akan saya sampaikan sebagai kasus yang mudah-mudahan bisa membuka wawasan kita dan juga membangun kesadaran kita apa itu konsep diri dalam pengasuhan. Seorang ayah dengan 3 orang anak yang dimilikinya masih sangat bergantung pada orang tuanya. Padahal dia sendiri adalah seorang ayah, orang tua bagi ketiga anaknya. Apa yang terjadi kemudian? Muncul ketidakharmonisan antara dia dan istrinya. Ada ketidakharmonisan antara istrinya dengan orang tua, mertuanya. Pola pengasuhan yang terbentuk kemudian, pola pengasuhan yang tidak tepat diterapkan, dan berujung pada banyaknya persoalan-persoalan yang datang dalam rumah tangga ini. Lalu, kita kembali ke pertanyaan penting tadi. Apa itu konsep diri? Baik, konsep diri adalah gambaran seseorang tentang dirinya dan sikap yang diambil oleh individu tersebut terhadap diri sendiri dan juga terhadap apa yang terjadi di sekitarnya. Bagaimana dia merespon apa yang terjadi di sekitarnya. Hal ini terkait dengan dimensi fisik yang nampak, kemudian karakteristik individual, dan motivasi diri yang ada di dalam. Setiap orang memiliki kelebihan dan kekurangan masing-masing, sehingga orang tua perlu mengenal dirinya, mengenal pasangannya, dan mengenal anak-anaknya. Konsep diri berkembang sejak seseorang masih bayi, masih kecil, hingga dia menjadi dewasa. Contoh kasus tadi, konsep dirinya adalah masih merasa sebagai anak, padahal dia sendiri adalah orang tua. Menurut Carl Rogers, ada 3 komponen dari ketika kita berbicara tentang konsep diri ini. Pertama, bahwasanya konsep diri itu adalah self-image, bagaimana kita melihat gambaran diri kita. Saya ini siapa? Kasus tadi, saya ini adalah ayah, tapi saya juga anak dari orang tua saya. Lalu yang mana yang dominan? Ternyata yang dominan adalah saya sebagai anak dari orang tua saya, walaupun saya adalah seorang ayah sendirinya. Menurut Carl Rogers lagi, yang kedua, konsep diri itu adalah harga diri atau self-esteem, self-worth, ya. Maka ketika sesuatu terjadi dengan pasangan saya dan saya merasa tidak dihargai,
saya merasa kok saya dianggap seperti apa, akhirnya saya mengadu kepada orang tua saya. Kenapa? Ada harga diri di sana yang belum duduk. Ya. Yang ketiga, menurut Carl Rogers, itu konsep diri itu adalah self ideal. Apakah kita punya diri ideal? Seperti apa kita sebenarnya? Seperti apa ayah sebenarnya? Maka ayah bunda yang hebat, kita perlu mengenal idealnya seorang ayah, idealnya seorang ibu, idealnya seorang pasangan, sebagai suami, sebagai istri, seperti apa sih? Nah, silakan jawab pertanyaan ini, temukan sendiri dalam keseharian kita. Kalau ternyata yang timbul, yang muncul adalah persoalan-persoalan, bahkan kemudian dari hari ke hari semakin bertambah, jangan-jangan kita belum memiliki konsep diri yang baik. Kembali ke pengasuhan, kita punya banyak harapan terhadap anak. Sebagai sebuah ilustrasi lagi, kita membayangkan sewaktu kecilnya anak kita itu lucu, ceria, lincah, gembira. Lalu kita punya harapan kemudian ketika dia beranjak dewasa, remaja, dia menjadi remaja yang manis, remaja yang ramah dan gesit. Lalu kita juga berharap kemudian membayangkan ketika dia semakin bertumbuh menjadi pribadi yang dewasa, jadilah dia pribadi yang anggun, santun, cekatan, lalu menjadi pribadi yang sukses, berkarir, berkarya, bahagia berkeluarga. Itu harapannya. Tapi apa yang terjadi pada kenyataannya tidak jarang seperti tadi. Kasus tadi sangat boleh jadi hanya satu kasus, tapi kemungkinan ayah bunda bisa menemukannya di sekitar kita dalam bentuk-bentuk yang lain. Atau jangan-jangan, tapi ini semoga ayah bunda bukan menjadi seperti ayah tadi. Ayah bunda tanpa sadar ataupun dengan sengaja kita memberi label tertentu kepada anak kita, dan ini kemudian membentuk konsep diri dari anak kita. Maka dari itu, mulai dari sekarang dan seterusnya, kita harus berhati-hati dalam memberi cap, memberi label kepada anak kita. Contohnya seperti apa? Ketika anak kita melakukan sesuatu dengan tidak benar, lalu kita katakan, dasar kamu anak yang ceroboh. Ketika dia meminta sesuatu dengan tergesa-gesa atau dengan terburu-buru atau tidak mau menunggu, kita katakan anak yang tidak sabaran, dasar anak yang nggak sabar, dasar, dan dasar seterusnya. Maka apa yang bisa kita lakukan sekarang? Pertama, hindari memberi cap, terutama cap-cap negatif. Kalau mau kasih cap juga, maka caplah anak kita dengan harapan-harapan kebaikan. Anak baik, anak soleh, anak cerdas, anak pintar, anak rajin, anak yang sayang adik, anak yang sayang ayah bunda, dan seterusnya. Lalu yang penting juga adalah akui dan apresiasi perilaku positif yang ditunjukkan oleh anak kita. Nah, lalu kemudian sebagai orang tua kita ada pertanyaan berikutnya, sudahkah kita mengenal anak kita? Nah, ayah bunda, di sini kami akan menyampaikan ada 5 personality. Ini kalau kita ambil dari Stephen yang membantu kita untuk mengenal anak kita. Tipe-tipe anak kita. Ada 5 tipe anak atau tipe personality yang disampaikan oleh Stephen. Yang pertama, anak tipe sensing. Dengan ciri-ciri umumnya, anak ini banyak gerak, aktif, energinya sepertinya tidak pernah habis. Kalau dulu ada namanya baterai Duracell, tidak ada matinya. Nah, seorang ayah, seorang ibu datang ke rumah bertanya, Coach Hasbi, anak kecil itu ada baterainya nggak? Kenapa bu? Jam 11 malam di rumah masih berlari-larian. Oke, ketika kita dekati anaknya, ternyata anaknya tipe sensing. Kita ajarkan, kita kenalkan kepada ibunya, ibu, anak ibu adalah tipe sensing. Jadi cara memperlakukannya adalah habiskan energinya, beri dia fasilitas untuk menghabiskan energinya, baik itu olahraga ataupun aktivitas fisik lainnya. Yang terjadi kemudian anaknya menjadi lebih terarah dan berprestasi di sekolah. Tipe kedua yaitu tipe thinking. Tipe thinking ini atau boleh dikatakan tipe pemikir. Kalau di sekolah kita bisa melihat seorang anak yang patuh dengan gurunya, kemudian penurut, bahkan seringkali dia menjadi anak kesayangan oleh gurunya, dan kemudian dia sering jadi juara. Ini kalau di rumah, yang terjadi kemudian dia suka mengatur yang ada di sekitarnya. Bahkan orang tuanya sendiri diatur. Sayangnya beberapa anak
tipe thinking ini ngomongnya apa adanya. Ini sebenarnya potensi yang ada pada dia, tapi bagi orang tua yang tidak mengenalnya jadi tidak nyaman karena kata-katanya apa adanya. Ketika nggak suka ya nggak suka, ketika nggak enak ya nggak enak. Nah, tipe thinking ada di antara kita, di antara anak-anak kita. Bahkan mungkin bisa jadi pasangan kita, bisa jadi kita sendiri, atau bisa jadi orang di sekitar kita. Tipe ketiga yaitu tipe intuiting. Intuiting ini dia sering berhayal, berimajinasi. Nah, dan seringkali kebalikan dari tipe thinking tadi, tipe intuiting ini anaknya suka memberontak, melawan status quo, melawan apa yang sudah menjadi kebiasaan umum. Orang sudah biasa bangunnya misalnya melakukan aktivitas A, dia mencoba melakukan aktivitas B. Kalau di sekolah gurunya mengajarkan dengan cara A, dia berpikir kalau cara B bisa nggak ya? Nah, sehingga kemudian sebenarnya dia anak yang hebat, tapi kemudian karena dia mencari cara yang berbeda dan orang kurang memahaminya, yang terjadi kemudian dia seringkali dilabel sebagai anak yang nakal, anak yang pelawan, dan seterusnya. Kelebihan dari anak intuiting ini adalah selain kemampuan dia berimajinasi, dia juga suka dengan sesuatu yang baru. Kemudian dia suka mempelajari sesuatu yang baru, walaupun kemudian dia kurang suka berlama-lama di satu aktivitas yang sama. Kenali anak kita, apakah ada di antara anak kita yang tipe intuiting ini? Maka hati-hati, jangan label dia sebagai anak yang nakal atau anak yang pelawan, karena dia punya ide, punya bayangan, impian sendiri. Tipe keempat, tipe feeling atau main perasaan. Ini seringkali kita lihat ketika dia berjalan di suatu tempat atau suatu kota, dia akan bercerita banyak tentang kota itu. Walaupun seringkali kemudian yang diceritakan itu tidak seperti apa adanya, karena kemudian dia bumbui dengan perasaan-perasaan tertentu. Dia seringkali dikatakan exaggerating, membesar-besarkan atau melebih-lebihkan suatu cerita. Tapi orang banyak nyaman mendengar ceritanya. Biasanya seringkali yang terjadi kemudian nggak ada lo, nggak rame. Karena kalau ada menemukan di antara anak-anak kita yang suka bercerita, ini adalah kelebihan atau potensi yang dimiliki oleh anak kita. Yang kelima, tipe insting. Insting ini suka membantu, suka membuat damai, dan dia sangat mudah beradaptasi. Dia mudah sekali untuk mengenali orang sekitarnya dan berteman baik dengan orang sekitarnya. Seorang ibu datang dengan kondisi anaknya yang kalau sekolah kami sudah bekalin dia dengan makanan. Begitu sampai sekolah, makanan ini di-share ke teman-temannya. Lalu ketika ditanya, loh buat kamu apa? Saya bisa minta sama mama. Ya. Karena kepeduliannya, keinginannya untuk membantu orang lain, akhirnya bahkan dia melupakan dirinya sendiri. Ini juga potensi yang ada pada anak kita. Maka, sudahkah kita mengenalinya? Lalu label apa yang kita beri kepada anak kita? Apakah label tersebut membuat mereka nyaman atau justru merusak potensi yang ada pada dirinya? Kita sudah mengenal anak kita, sekarang kita kenali dulu lagi pola pengasuhan yang kita lakukan selama ini. Setidaknya ada 4 pola pengasuhan. Silakan cek kita masuk pola yang mana. Pola pertama, pola asuh otoriter, di mana kita seringkali ayah bunda, orang tua memaksakan anaknya untuk mengikuti keinginan orang tua. Kata-kata yang sering keluar pokoknya ya. Atau konsepnya adalah kalau orang mengatakan 1000 jalan, ada banyak jalan menuju Roma, ada 1000 jalan menuju Roma. Kalau dia 1000 apapun keinginan, caranya cuma satu, paksa, harus mau. Ini tipe pola asuh otoriter. Boleh jadi di satu kondisi kita harus otoriter, tapi kemudian kalau selamanya seterusnya kita pakai otoriter, sangat boleh jadi kita akan mematikan potensi anak kita. Tipe pengasuhan kedua, pola asuh kedua, pola asuh demokratis. Di sini orang tua sangat menghargai kepentingan dan kebutuhan anak. Dibuatkanlah aturan di tengah-tengah keluarga yang perlu diikuti oleh anak-anak, dan aturan ini dibentuk dengan kesepakatan bersama. Dan orang tua di sini kemudian bersikap tegas dengan aturan yang sudah disepakati, dan tetapi tetap penuh kasih sayang karena ada referensinya, kesepakatan bersama. Tipe ketiga, nah ini jangan-jangan semoga Anda tidak termasuk tipe ketiga, tipe pola asuh permisif, di mana tidak ada batasan jelas. Seringkali tergantung pada mood orang tua. Kemarin boleh, sekarang nggak boleh. Kemarin dilarang, kok sekarang boleh. Ya. Nggak jelas, permisif. Kadang tiba-tiba timbul rasa iba, udahlah kasihan, udahlah biarin aja lah. It's only a child, it's only $1. Anak-anak cuma $1, udah kasih aja. Anak-anak cuma 1000 perak, udah kasih aja. Nggak ada batasan yang jelas. Orang tua sangat permisif di sini.
Yang keempat, pola asuh pembiaran. Nah, ini lebih parah lagi, ayah bunda. Di mana orang tua mengabaikan keberadaan anak, entah di mana, entah jam berapa pulangnya, bermainnya di mana, dengan siapa, jam berapa, apa mainannya, nggak peduli. Dan di sini kemudian banyak muncul kenakalan-kenakalan remaja karena pola asuh orang tua yang membiarkan anaknya, dan sangat boleh jadi orang tuanya sangat minim, sangat miskin dengan tanggung jawab tumbuh kembang anaknya. Nah, ayah bunda, sekarang setelah kita mengenal 4 pola asuh tadi, sekarang kita harus perhatikan, dan mudah-mudahan Anda mengenali pola asuh yang mana, dan silahkan koreksi kalau ternyata itu tidak membuat anak merasa nyaman. Lalu sekarang kita coba cek apa yang perlu kita perhatikan dalam pengasuhan. Yang pertama yang perlu diperhatikan adalah sesuaikan kebutuhan dan pelakuan kita dengan tipe personality anak kita. Maka di sini ada konsep beda anak, beda cara mengasuhnya. Beda anak, beda pendekatannya. Beda anak sangat boleh jadi beda juga mainannya. Beda anak boleh jadi beda juga moodnya. Mood boosternya apa? Apakah ini dengan makanan? Apakah ini dengan pujian? Apakah ini dengan dilibatkan dalam suatu aktivitas? Apakah dia kemudian moodnya muncul ketika kemudian dia dilibatkan dalam pendapat-pendapatnya? Kenali, sesuaikan kebutuhan dan cara kita memperlakukan anak. Yang kedua yang lebih penting lagi adalah bagaimana kita sebagai pasangan suami istri yang notabene adalah ayah bunda anak-anak kita harus seia sekata dalam pengasuhan. Jangan sampai kemudian boleh sama ayahnya, nggak boleh sama bundanya, nggak boleh sama bundanya, sama ayahnya gitu, dilarang. Ya. Yang ketiga yang perlu diperhatikan adalah bagaimana kita sebagai orang tua adalah role model buat anak-anak kita. Ketika kita melarang anak melakukan sesuatu, sudahkah kita meninggalkan sesuatu itu? Ketika kita menganjurkan anak kita melakukan sesuatu, apakah kita mempraktekannya atau justru kita tidak pernah melakukannya? Maka kita menjadi role model. Yang keempat yang perlu diperhatikan adalah bagaimana kita berkomunikasi dengan anak secara benar, secara tepat. Ya. Yang terjadi selama ini seringkali kita mengabaikan apa yang pernah dilakukan oleh anak. Kita hadir justru ketika anak melakukan kesalahan, ketika anak melakukan kebaikan, sesuatu yang benar, sesuatu yang baik, sesuatu yang sesuai aturan yang sudah disepakati, kita seolah-olah abai, seolah-olah tidak menganggap itu ada. Maka perhatikan ketika anak melakukan kebaikan, kita hadir. Ketika anak melakukan ketidakbaikan, kita pun juga hadir di sana untuk meluruskan. Ketika melakukan kebaikan, kita hadir untuk mengapresiasi. Ketika dia melakukan keburukan, kita hadir untuk meluruskan. Yang kelima yang perlu diperhatikan adalah apa yang kita lakukan saat kecil memberi pengaruh dalam cara kita mengasuh anak-anak kita. Maka kemudian berdamailah dengan masa lalu kita. Ketika di waktu kecil kita kurang mendapatkan perhatian dalam hal makanan misalnya, maka ketika sekarang kita menjadi orang tua, maka jangan sampai kemudian apa yang kita alami dulu menjadi beban untuk anak-anak kita sekarang. Ada orang tua yang kemudian dia harus merasakan juga susahnya hidup. Wah, jangan sampai kita membalaskan utang masa lalu kita kepada anak kita. Atau ada orang tua kalau dulu hidupnya susah, pokoknya aku nggak ingin anak saya susah, makanya apapun yang diminta kita lepaskan. Maka di sini perlu diperhatikan seperti apa masa lalu kita. Sangat boleh jadi kalau kita belum selesaikan, kalau kita tidak mau terus belajar, akan mempengaruhi pola asuh kita. Yang terakhir yang perlu diperhatikan adalah libatkan anak dalam setiap aktivitas, terutama yang sesuatu yang berkenaan dengan mereka, sesuatu ada yang ada hubungannya dengan mereka. Ketika kita membelikan mainan, kita ingin membelikan mereka mainan, tanyakan kepada mereka dengan segala konsekuensi yang harus mereka tanggung. Oke, ayah bunda hebat, semoga Anda menemukan jawaban atas pertanyaan-pertanyaan di awal tayangan kita ini tentang konsep diri, apa saja harapan kita sebagai orang tua, tentang mengenal potensi anak, serta tentang pola asuh yang kita terapkan selama ini. Untuk Anda yang memiliki pertanyaan ataupun tanggapan, silahkan tulis di kolom komentar, dan buat yang ingin berkonsultasi langsung bisa datang ke Rumah Keluargaku, sebuah program inisiatif Kantor Perwakilan BKKBN Provinsi Sumatera Barat. Rumah Keluargaku adalah tempat pelaksanaan kegiatan pembangunan keluarga, kependudukan, keluarga berencana, melalui program konseling pranikah, bina keluarga balita, bina keluarga remaja, bina keluarga lansia,
serta usaha peningkatan pendapatan keluarga sejahtera, termasuk juga ada peningkatan keterampilan keluarga dan remaja yang bekerja sama dengan kader serta mitra terkait, termasuk juga tenaga ahli dari perguruan tinggi yang ada di sekitar Kota Padang. Hai Bunda Hebat, cinta seorang ibu itu menenangkan, cinta seorang ayah itu menguatkan. Sekarang pertanyaannya, apakah ayah terlibat? Seperti apa ayah terlibat dalam pengasuhan? Ikuti tayangan video selanjutnya yang membahas tentang peran orang tua dan keterlibatan ayah dalam pengasuhan. Salam inspirasi.